Halo sobat-sobat gua, selamat datang di podcast perdana gua yaitu Cangtai Berbincang Santai. Di sini gua mau bahas tentang hemodialisa. Akhir-akhir ini gua khawatir banget tentang sama masalah kesehatan atau itulah tentang hemodialisa itu. Hemodialisa itu tuh ya cuci darah. Yang lagi rame berseliweran di FYP gua akhir-akhir ini. Gue agak interest banget sama topik ini setelah gue tahu ternyata cuci darah itu atau hemodialisa itu tidak bukan bukan orang tua atau orang dewasa aja, ternyata anak muda seperti kita atau anak kecil pun ada yang cuci darah atau hemodialisa itu. Nah, kita langsung aja sih menghadirkan narsum gue sendiri, yaitu salah satu pasien hemodialisa atau pasien cuci darah sekaligus nyokap gua. Siapa? Nama saya Ibu Ai Suangsi. Oke, kita langsung aja sih, Mam. Kan yang sering muncul di FYP ku kan adalah orang yang sudah cuci darah kan. Mungkin ada yang nggak tahu cuci darah tuh disebabkan karena apa atau apa. Nah, cuci darah itu disebabkan karena apa sih, Mam, sebenarnya? Cuci darah disebabkan oleh faktor penyakit seperti penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, dehidrasi yang berat, batu ginjal juga bisa. Berarti itu salah satu contoh-contohnya. Berarti itu cuci darah itu ginjalnya karena udah rusak apa enggak? Keduanya udah rusak. Keduanya udah rusak. Terus kalau itu kenanya disebabkan kenapa? Faktor makanan, faktor yang tadi apa? Yang Mama sebutin tadi, faktor penyakit tadi. Terus juga faktor minumnya kurang, itu bisa juga. Terus juga faktor itu minum soft drink gitu. Minum soft drink, minum teh manis buatan tuh, kemasan-kemasan tuh juga bisa. Tadi kan darah tinggi, berarti darah tinggi juga itu bisa menimbulkan sakit ginjal juga? Bisa, darah tinggi yang menahun itu bisa, darah tinggi yang menahun, kencing manis yang menahun itu bisa nanti mengarahnya ke gagal ginjal. Menahun apa? Menahun itu berarti udah bertahun-tahun. Menahun itu udah bertahun-tahun. Nah, kalau Mama sendiri itu jadi pasien HD itu udah berapa lama? Kebetulan Mama cuci darahnya. Iya. Udah 13 tahun. 13 tahun. Nah, kan dari beberapa Mama sebut kan yang tadi proses cuci darah itu disebabkan apa? Mama sendiri kenanya itu karena apa di antara yang lain? Kalau Mama kebetulan dulu tuh trauma dari kecelakaan, jatuh dari lantai atas. Itunya jatuhnya menghantam ke pinggang, gitu. Tapi nggak langsung cuci darah, nggak langsung rusak. Jadi itu berangsur-angsur penurunan pada fungsi ginjal Mama, bocor. Nah, itu karena apa? Kok bisa bocor? Padahal kan cuma jatuh doang. Dari jatuh. Karena minum obat atau apa gitu loh. Minum obat yang terlampau berlebihan, obat nyeri itu kan berbulan-bulan dikonsumsinya. Jadinya kena ke ginjal. Nah, itu dari resep dokter apa enggak itu? Dari resep dokter. Berbulan-bulan itu? Iya, dari resep dokter juga. Tapi kan Mama karena nggak tahan sakitnya, jadi minum obat nyerinya terus menerus gitu. Jadi berarti tanpa resep? Nah, pakai resep juga. Cuma itu berbulan-bulan. Kan nggak boleh jangka panjang kalau obat nyeri gitu. Karena nanti pengaruhnya ke fungsi ginjal itu sendiri rusak. Mama masih kerja nggak sih, Mam? Masih, alhamdulillah. Masih kerja di rumah sakit swasta kan? Kan maksudnya kan udah kerja di nakes lah. Kok masih bisa kena sih? Apa Mama nggak paham apa gimana sih, Mam? Bisa semua. Yang namanya manusia itu pasti mempunyai penyakit kayak gitu ya, pasti ada, namanya manusia biasa gitu.
Kan udah 13 tahun berarti kan bolak-balik ke rumah sakit terus kan. Selain kerja kan pasti kan kayak cuci darah itu. Itu mama kok bisa kuat sih sampai nahan 13 tahun itu karena apa? Itu kan faktor dukungan dari keluarga, dukungan dari suami, dukungan dari anak, dukungan dari orang tua. Itu pengaruhnya tuh yang nomor satu itu mereka itu. Capek enggak bang? Capek, tentu capek. Apalagi kerja kan? Iya, capek, pasti capek. Bohong kalau nggak bilang nggak capek. Nah itu kalau kerja gitu jadi gimana? Apa lemas atau gimana gitu loh? Apa ada? Kebetulan mama dapat dispensasi waktu dari tempat kerja mama. Jadi kalau misalnya paginya kerja, nanti selepas itu mama cuci darah gitu. Kita balik aja sih ke topik yang awal kan tadi sering muncul FVP dan lagi sering banget ngeliat kan pas nganter mama Hadi kan ada anak muda sepantaranku atau nggak yang ada di atas tapi kata masih muda banget itu pada udah cuci darah. Nah mungkin itu kalau yang seumuranku atau di atasku dikit lah itunya bukan orang tua atau sepantaran pala 4 waktu itu kan apa sih biasanya penyebabnya? Kebanyakan mereka itu minum soft drink yang berlebihan, terus ada juga yang minum teh manis kemasan yang berlebihan juga. Kalau alkohol bisa nggak sih? Alkohol juga bisa kalau terus menerus malah berat, lebih gampang. Malah lebih berat. Kenanya tuh instan apa nunggu jangka waktu lama biasanya kalau gagal ginjal itu? Enggak instan juga, enggak langsung minum terus langsung kena, ya enggak. Itu pasti ada prosesnya. Ada proses untuk ke arah gagal ginjal gitu. Kalau ada prosesnya berarti enggak langsung. Mungkin setahun. Bisa untuk berapa, kemudian 2 tahun juga mungkin bisa jadi, atau mungkin kalau misalnya cepat misalnya berapa bulan bisa jadi gitu. Berarti proses HD itu setelah cuci darah itu karena gimana? Nggak langsung, kan ada tahapan. Ada tahapan gagal ginjal itu ada tahapan, ada grade 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oh berarti yang penyakit ginjal itu bisa sembuh apa enggak? Gagal ginjal tuh bisa sembuh, yang akut dan kronik itu kan beda. Kalau yang akut tuh bisa sembuh, kalau yang kronis nggak bisa sembuh. Intinya kalau yang udah sampai tahap cuci darah atau apa itu udah dipastikan nggak bisa sembuh. Kecuali apa? Kecuali gagal ginjal akut. Cangkok ginjal? Kalau cangkok ginjal beda lagi, pembahasannya beda lagi. Kalau cangkok ginjal. Gitu. Kalau bisa cuci darah nih. Ada yang dehidrasi berat, misalnya dia mencret, ya kan, dehidrasi berat. Nah, itu urin kreatinnya kan tinggi, itu biasanya ada yang seperti itu. Untuk membuang racunnya itu terpaksa harus cuci darah. Cuci darah biasanya ada yang sekali dan 2 kali udah langsung sembuh. Jadi nggak perlu lagi cuci darah lagi, udah sembuh, nggak perlu, karena itu dia disebutnya gagal ginjal akut. Jadi ada melalui proses untuk cuci darah tapi bisa disembuhkan. Tapi untuk gagal ginjal kronis dia akan seumur hidup, nggak bisa sembuh. Itu bedanya di situ. Jadi tergantung dari penyakit itu sendiri, disebabkan karena apa gitu. Berarti sebenarnya ginjal tuh bisa sembuh tapi tergantung ginjal tuh udah sampai tahap mana nih? Ya akut atau kronis, atau juga grade 1 bisa dengan obat atau diet, grade 2 juga sama kayak gitu. Berarti memang termasuk yang udah parah? Udah tahap akhir. Yang tahap akhir tuh berarti udah nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Apa yang sumber dalam arti medis. Dalam arti medis. Berarti seumur hidup kan cuci darah itu? Seumur hidup. Itu mahal nggak sih cuci darah? Cuci darah mahal kalau untuk pribadi. Kalau di cover apa itu full cover nggak sih? Tergantung rumah sakit nggak sih? Tergantung dari rumah sakitnya mana. Kalau rumah sakit tipe 1 atau rumah sakit besar tuh, itu tuh bebas, dia nggak bayar. Full gratis. Kalau untuk rumah sakit swasta, kayak mama itu untuk cuci darahnya gratis, tapi untuk obat bayar. Mahal berarti disebut kalau itu.
Ya apa mahal. mahal kalau pakai duit pribadi Mahal, bisa 1,5, bisa itu habis segitu untuk satu kali sejarah. atau kasih darah tuh. Kalau nggak di cover, kalau cover ya masih agak minim kali ya. Ringan, tinggal obat. Kalau kayak mama nih, Obat-obatnya mahal nggak sih? Nah itu. obat-obatnya tergantung relatif dari jangkauan ekonomi orang. Oh iya iya. Iya, ada yang disebut mahal kalau ekonominya rendah, ya kita sebutnya Netral. macem-macem ya, Gantung tergantung itu. ekonomi seorang. Terus apa namanya ya? Mama kan udah 13 tahun, berarti kan? Kan masih apa namanya ya? Langsung aja. Udah berapa menit, Pak? 10 menit. Ya, karena ada 10 menit, karena dikasih dosennya cuman minimal 10 menit tugasnya. Jadi langsung aja kita motivasi. Kasih motivasi dong buat orang-orang yang penyakit, bukan penyakit sih, orang-orang yang cuci darah seperti mama. Kasih motivasi biar dia kuat sampai itu. Mungkin ada yang sudah lemah atau misalkan udah capek, nggak usah hadiah aja, mendingan aku mati atau apa gitu-gitu kan. Nah, mama kasih motivasi dong buat orang-orang yang ikut hadiah atau cuci darah. Ya, kita sesama untuk pasien cuci darah ya, sama saya juga cuci darah juga. Kita sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling mengingatkan supaya kita tetap kuat, tetap semangat. Kita jaga disiplin, tetap disiplin untuk minumnya, dijaga juga untuk makannya. Apa yang dinasihatin oleh dokter kita turutin, terus juga jadwal rutin HD tetap harus dilakukan, karena itulah penopang untuk kita, maksudnya untuk penopang hidup kita di mesin itu, di mesin cuci darah. Jadi kita sama-sama berjuang. Terus Itu aja sih. Tuh motivasi buat anak-anak muda biar tidak kena ginjal akut lagi sampai tahapnya tuh udah cuci darah. Untuk anak-anak muda, kebanyakan kan pada seneng soft drink, terus seneng juga alkohol, juga seneng minum teh manis kemasin yang apa namanya, botol kemasan-kemasan gitu ya. Sebenarnya tidak dilarang, tapi dibatasi seperlunya aja. Kalau alkohol mungkin kalau dalam Islam kan nggak boleh ya, tapi kalau untuk yang kemasan paling nggak dibatasi seminimal mungkin aja. Lebih baik minum air putih sesuai dengan kebutuhan badan kita, tubuh kita sendiri, jangan terlampau berlebihan juga gitu. Itu aja sih untuk anak muda, yang jaga ya pokoknya minumnya itu jangan sembarangan deh, itu aja. Tuh dengan itu para kaum muda yang masih pengen hitungannya tuh pengen hidup pengen hidup sehat, tidak mau bolak-balik ke rumah sakit atau apa, kurangilah yang manis-manis. Itu sih ya. Cukup sekian podcast gua bersama siapa, gua Ahmad Fadil, nyokap gua sendiri. Terima kasih.